Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Faris Saksima Arasyid dengan NIM 24TK42062 dari Prodi Animasi dan Fakultas Sekolah Vokasi. Hari ini saya akan mempresentasikan perencanaan usaha EcoPack, sebuah inovasi dalam bidang kemasan yang ramah lingkungan. EcoPack hadir untuk menjawab tantangan global dalam mengurangi limbah plastik dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan EcoPack? EcoPack adalah usaha yang bergerak dalam produksi kemasan ramah lingkungan yang terbuat dari bahan alami, biodegradable, dan dapat didaur ulang. Dalam menghadapi isu global mengenai polusi plastik, EcoPack hadir sebagai solusi dengan menawarkan produk kemasan yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memenuhi standar keamanan makanan dan produk. Visi kami adalah menjadi pemimpin pasar dalam penyediaan kemasan ramah lingkungan yang inovatif di Indonesia dan berkontribusi pada pengurangan sampah plastik sekali pakai. Misi kami adalah tersebut menyediakan kemasan yang aman dan ramah lingkungan untuk berbagai industri, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemasan berkelanjutan, dan menawarkan solusi inovatif yang menggabungkan kualitas dan keberlanjutan. EcoPack menyediakan berbagai macam kemasan ramah lingkungan, antara lain yaitu kemasan makanan, kemasan minuman, dan kemasan umum. Dalam kemasan makanan, menggunakan bahan dasar seperti daun lontar, sagu, dan bahan komposisi biodegradable lainnya untuk produk makanan. Kalau kemasan minuman, gelas dan tutup minuman dari bahan daur ulang atau bahan organik yang dapat terurai secara alami. Dan kemasan umum untuk keperluan pengemasan barang-barang non-makanan seperti produk fashion, kosmetik, atau barang elektronik yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Sedangkan inovasi dalam produk memiliki 3 yang dilakukan, yaitu penggunaan bahan baku yang terbarukan dan alami seperti serat bambu, daun kelapa, dan biji-bijian. Teknologi pencetakan 3D untuk kemasan berbentuk kostum sesuai dengan kebutuhan produk. Pelatihan dan edukasi kepada masyarakat dan bisnis tetap pentingnya beralih ke kemasan berkelanjutan. Ada beberapa yang dilakukan secara dengan pasar utama dan pasar sekunder. Dalam pasar utama, yaitu industri makanan dan minuman, perusahaan retail, dan industri kosmetik yang ingin mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sedangkan pasar sekunder, yaitu konsumen yang sadar akan pentingnya keberlanjutan dan memilih produk yang ramah lingkungan. Secara dalam analisis kompetitor, terbagi 2 yang kami lakukan adalah sebagian besar kompetitor di pasar kemasan menggunakan bahan plastik atau kertas yang tidak ramah lingkungan, dan kami akan menonjol dengan fokus pada bahan biodegradable dan inovasi dalam desain produk. Kalau dalam proyeksi pasar, yaitu permintaan untuk kemasan ramah lingkungan diprediksi akan terus meningkat, seiring dengan semakin ketatnya regulasi mengenai plastik dan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan. Berikutnya, ada beberapa strategi pemasaran dilakukan dengan branding, strategi penjualan, dan promosi. Dalam branding, kita fokus pada kesadaran lingkungan dan keberlanjutan dan melakukan kampanye pemasaran melalui media sosial, influencer, dan acara komunitas tentang pentingnya penggunaan kemasan ramah lingkungan. Dalam strategi penjualan, penjualan langsung kepada perusahaan besar, serta kerjasama dengan bisnis kecil yang peduli dengan keberlanjutan dan distribusi melalui e-commerce dan toko fisik yang mendukung produk ramah lingkungan. Promosi-promosi dalam melakukan strategi pemasaran, yaitu diskon untuk pembelian massal dan program loyalitas bagi pelanggan yang membeli produk ramah lingkungan. Lokasi usaha dalam EcoPack akan beroperasi dari pabrik yang berlokasi di Bali, yang dilengkapi dengan mesin produksi modern
untuk mendukung efisiensi produksi. Proses produksi Ecopek melakukan pengadaan bahan baku ramah lingkungan dari pemasok lokal yang bersertifikat. Proses pengolahan dan pembuatan kemasan menggunakan teknologi inovatif dan pengemasan dan distribusi produk kepada pelanggan. Ada beberapa anggota tim yang dilakukan secara langsung. Tim produksi memiliki 10 orang, tim pemasaran memiliki 5 orang, dan tim manajemen dan administrasi terdiri 3 orang tersebut. Total pembelian mesin produksi tersebut adalah 30.500.000. Lalu, pengadaan bahan baku tersebut totalnya 24.550.000. Sedangkan biaya operasi awal adalah 46.935.000. Proyeksi pendapatan dalam tahun pertama adalah 36.500.150. Kedua adalah 27.850.525. Dan ketiga adalah 30.475.200. Kalau proyeksi keuntungan dalam tahun pertama adalah total 3.600.775. Total kedua tersebut adalah 2.420.325. Dan ketiga tersebut 3.750.550. Ada beberapa yang kami lakukan dengan yang risiko dan strategi mitigasi. Dan risiko yang kami hadapi adalah melakukan fluktuasi harga bahan baku alami dan melakukan tantangan dalam pemasaran produk baru. Dalam strategi mitigasi adalah membangun hubungan yang kuat dengan pemasok untuk stabilitas harga dan fokus pada edukasi pasar dan pemasaran yang efektif. Berikutnya ada beberapa lampiran-lampiran yang dilakukan adalah rencana pemasaran lebih rinci, proyeksi keuangan dalam bentuk tabel, dan foto produk dan desain kemasan. Ecopek bukan hanya sekedar usaha, tetapi gerakan untuk masa depan yang lebih hijau. Kami mengajak semua pihak, mulai dari mitra bisnis hingga masyarakat luas, untuk bergabung bersama kami dalam menciptakan perubahan yang berdampak besar. Kesimpulan tersebut, Ecopek adalah solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat sampah plastik dengan menyediakan kemasan ramah lingkungan yang terbuat dari bahan alami, biodegradable, dan dapat didaur ulang. Dengan pendekatan berbasis keberlanjutan, Ecopek tidak hanya menawarkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan industri makanan, minuman, dan non-makanan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Demikianlah akhir presentasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan maaf jika ada kurang atau kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.